saudaraku semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Jumpa lagi pada hari ini dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak dapat meneladani Yesus sebagai tokoh idola. Yang kedua, tujuannya adalah memahami gelar yang diberikan kepada Yesus. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, doa pembukaan. Kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatannya. Pribadinya sungguh menjadi tokoh idola kami. Bantulah kami, ya Bapa, agar selalu meneladani Yesus Putramu dalam seluruh hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya punya tokoh atau punya idola. Siapa yang tidak punya idola? Pasti semuanya punya idola dan berbeda-beda idola antara kalian dengan teman-teman kalian. Sebelum kita mengenal, mempelajari tokoh idola kita yaitu Yesus, kita akan bersama-sama mengenal tokoh idola yang ada di sekitar kita. Pasti setiap anak mempunyai idola. Tokoh idola misalnya saja, tokoh idola yang pertama yang Ibu tampilkan adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Siapa yang mengidolakan? Pasti ada yang mengidolakan dan banyak yang mengidolakan. Lalu mungkin pemain sepak bola Lionel Messi. Wah, ini banyak juga yang mengidolakan. Atau Bapak B.J. Habibie yang hebat bisa membuat pesawat terbang. Atau mungkin idola kalian penyanyi yang cantik Agnes Monica dengan suaranya yang indah. Siapa yang mengidolakan? Atau mungkin penyanyi Afgan dengan suaranya yang begitu merdu sehingga setiap mendengar suaranya Afgan merasa senang. Atau mungkin tokoh-tokoh yang lain, ada yang dari bidang olahraga, ada yang dari bidang seni, ada tokoh mungkin tokoh pendidikan, tokoh gereja, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mungkin kalian jadikan idola. Nah, anak-anak, kenapa kita mengidolakan seorang tokoh? Apa alasannya? Kenapa anak-anak mengidolakan pemain bola Messi, mengidolakan penyanyi Agnes Monica? Pasti ada alasan. Bisa saja karena penampilan fisiknya, badannya tinggi besar, cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih, senyumnya menawan. Wah, misalnya itu penampilan fisik. Bisa juga mungkin karena keterampilan dalam bidang olahraga seperti tadi Lionel Messi, atau dalam bidang olahraga bulu tangkis atau olahraga yang lain, atau
dalam bidang seni, misalnya tadi Agnes Monica. Dan masih banyak lagi, mungkin kami punya idola-idola yang lain dari penyanyi-penyanyi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bisa juga karena kepemimpinannya, karena bisa memimpin sehingga kalian mengidolakan, misalnya seperti Bapak Joko Widodo. Kamu jadi idola karena bisa memimpin dan memberi contoh yang baik sebagai seorang pemimpin. Lalu mungkin bisa juga karena mempunyai rasa kemanusiaan. Dia peduli dengan sesama yang membutuhkan. Dia peka terhadap situasi. Misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan, dia segera mengulurkan bantuannya. Bisa juga karena kepandaian atau keahliannya. Sekarang bisa kalian lihat banyak di YouTube, di televisi, orang-orang yang hebat yang bisa menjadi idola kalian. Itu adalah alasan mengapa kita mengidolakan tokoh. Anak-anak, begitu juga dengan pribadi Yesus yang akan kita pelajari hari ini. Ia juga, pribadi Yesus itu adalah sebagai idola juga. Siapa yang mengidolakan Yesus? Anak-anak, pribadi Yesus sebagai idola dapat kita baca dari gelar-gelar yang diberikan kepadanya dalam kitab suci ada, dan nanti kita akan pelajari. Juga dapat kita lihat dalam pengajaran dan juga mukjizat-mukjizatnya. Kita ingin lebih mengenal pribadi Yesus supaya kalian juga menjadikan Yesus sebagai idola kalian. Kita akan simak dulu. Pertama, Yesus sebagai idola, kita akan melihat bagaimana pemberitaan tentang kelahiran Yesus yang terdapat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bagaimana pemberitaan tentang kelahiran Yesus? Kita akan simak video berikut ini. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Anak-anak, bagaimana tadi kisah Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel? Anak-anak, dalam bulan ke-6 dalam kisah tadi, Allah telah menyuruh ke malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, bertemu dengan seorang perawan yang bernama Maria. Maria yang saat itu sudah bertunangan dengan Yusuf, yaitu keluarga Daud, Yusuf dari keluarga Daud. Pada saat bertemu dengan Maria, malaikat tadi mengatakan bagaimana? Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Melihat hal itu, Maria kaget, Maria terkejut. Ia bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Anak-anak, kabar gembira ketika malaikat mendatangi ke Maria yang saat itu masih kaget. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang hendaknya dinamai Yesus. Anak yang dilahirkan oleh Maria itu, oleh malaikat Gabriel tadi dikatakan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Juga akan dikaruniai oleh Tuhan tahta Daud. Akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan akan disebut kudus, anak Allah. Inilah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria dengan sebutan-sebutan atau gelar-gelarnya seperti itu. Anak-anak, itu tadi dari kisah pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Sekarang kita melihat kisah yang kedua, yaitu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, yaitu dalam Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Anak-anak, pada suatu hari Sabat, pada saat Sabat mulai, Yesus masuk ke rumah ibadat dan biasa Yesus mengajar. Orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus banyak yang takjub. Mereka merasa kagum, hebat sekali Yesus. Tetapi ada kelompok yang memang tidak suka, yaitu kelompok ahli-ahli Taurat. Mereka tidak senang mendengar pengajaran Yesus. Nah, ketika Yesus sedang mengajar, orang-orang takjub, tiba-tiba ada seorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat yang ada pada diri seorang itu berteriak-teriak, "Hai, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Itu yang dikatakan oleh roh jahat. Lalu Yesus melihat hal itu, Yesus hanya berkata, "Diam, keluarlah daripadanya."
Maka anak-anak, roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit keluar dari orang itu. Bagaimana dengan orang-orang yang hadir di situ? Mereka sangat takjub sehingga mereka membicarakan, memperbincangkan tentang Yesus. Apa ini? Suatu ajaran baru. Wah, ia berkata-kata dengan kuasa roh-roh. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan taat kepadanya. Orang-orang mulai takjub dan semakin kagum dengan Yesus. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kisah tentang Yesus di Kapernaum. Orang-orang takjub melihat kehebatan Yesus. Sekarang kisah yang ketiga adalah kisah Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, yaitu pada saat Yesus akan disalibkan. Nah, untuk kisah di Taman Getsemani, kita akan bersama-sama saksikan kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani berikut ini. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Tuhan Yesus bersama dengan ke-11 muridnya sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Sesampainya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk, dan sementara itu ia pergi untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus saat itu merasa hatinya sangat sedih. Karena itu, ia ingin ditemani oleh ketiga muridnya itu. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Lalu Tuhan Yesus kembali berdoa dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus kembali menemui ketiga muridnya, tetapi mereka masih tidur karena mengantuk. Lalu Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Selesai berdoa, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Sudah bersama-sama melihat kisah tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sekarang dari ketiga kisah yang kita baca tadi, yang kita perhatikan kisahnya baik dalam video maupun penjelasan tadi, kita akan melihat gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus, baik dalam pemberitaan tentang kelahiran Yesus di Kapernaum, dan juga Yesus berada di Taman Getsemani. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Penyelamat yang ditunggu oleh bangsa Israel. Kemudian gelar Yesus yang kedua, Yesus adalah Anak Allah.
sebagai guru, murid-muridnya memanggilnya adalah guru. Lalu juga sebagai anak manusia, juga sebagai anak domba, sang penebus, dan juga sebagai begitu banyak gelar Yesus. Dalam bacaan kitab suci tadi, malaikat Gabriel disampaikan bahwa dia akan menjadi raja dan dia akan hanya selama-lamanya. Dalam kisah Kapernaum, bagaimana jahat tadi yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan tadi mengatakan juga bahwa dia adalah Allah. Dalam di Taman Getsemani, Yesus sebagai anak manusia yang juga dia ada rasa takut karena akan dibawa. Itu adalah gelar-gelar yang diperoleh oleh Yesus. Masih banyak lagi kalau kita mau mendalami kitab suci. Kita mau baca-baca di kitab suci. Karena gelar-gelar Yesus itu mencerminkan kepribadiannya yang dialami orang dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi gelar-gelar hanya dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dalam kehidupannya, Yesus bukan hanya menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi Yesus sendiri mewujudkan dalam tindakan dan perbuatan nyata. Kita lihat pada Yesus mengusir roh jahat atau mukjizat-mukjizat Yesus yang lain. Tidak ada yang sakit disembuhkan. Itu adalah bukti Yesus bukan hanya menyampaikan tetapi mewujudkannya dalam tindakan nyata sehari-hari. Seluruh pribadi Yesus, baik kata-kata, sikap maupun perbuatannya, itu mencerminkan kerajaan Allah. Anak-anak, Yesus taat kepada Allah Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Semua di jalan Yesus karena ia taat kepada Allah Bapa dan demi kemuliaan Allah sebagai seorang raja. Sebagai raja. Kata-kata, sikap, dan perbuatan Yesus sungguh-sungguh sangat mengagumkan. Jadi patut untuk kita contoh. Kita semua percaya kepadanya, mengagumi dan mengidolakan Yesus. Setelah kalian tadi mendengar, bisa melihat juga gelar-gelar yang dimiliki Yesus, kalian pasti mengidolakan Yesus. Dengan meneladani pribadi Yesus, kita pun ikut mewartakan kerajaan Allah. Kita mengidolakan Yesus, kita pasti mengikuti atau meneladani dari sama saja kita mewartakan kerajaan Allah. Jadi anak-anak, Yesus ini sungguh menjadi tokoh idola sejati karena yang dia miliki dia serahkan seluruhnya bagi keselamatan manusia. Total semua diserahkan. Jadi Yesus ini patut menjadi idola bagi kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian mengidolakan Yesus? Seperti tadi mengidolakan tokoh-tokoh, kalian mengidolakan mereka karena ada yang kalian kagumi. Dan ketika mengidolakan, kita mengikuti apa yang dia lakukan. Begitu juga kita mengidolakan Yesus, maka kita mengikuti, meneladani
meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, mewartakan kerajaan Allah, baik perkataan maupun sikap dan tindakan kita. Bagaimana anak-anak? Siap mengidolakan Yesus? Baik, silakan kalian renungkan. Kalian idolakan Yesus dan ikuti apa yang menjadi teladan Yesus. Karena kalau kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan mendapatkan keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Mari anak-anak, mulai dari sekarang kita idolakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian semakin mengidolakan Yesus dalam hidup kalian masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan dalam pembelajaran hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Selalu jaga kesehatan supaya kita dapat selalu melaksanakan tugas kita dengan baik. Terima kasih.